Yang masih uha tukar rekam batu. batu. Oke, selanjutnya di poin 18 tadi saya lompat ke poin 19. Untuk poin 18 kita pasang hanger gantungan untuk baju. Ini menggunakan pasak 102 116 dan batang hangarnya itu 118 147. Ini adalah pengait untuk hangarnya. Jadi dipasang di sini. Dan ini agak sulit ya. Ini kemudian batangnya. Jadi caranya adalah dengan cara menyamping. Satu dulu masuk, Anda masukkan, kemudian satunya lagi baru Anda masukkan. Ya cukup buat gantulungan anak umur 1 tahun. Bukan untuk dewasa. Oke, selanjutnya pemasangan pintu. Sini nanti kita pasang baut pintunya dulu. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 kali 2. Jadi totalnya ada 12. Jadi totalnya ada 12. Sebelumnya kita pasang barang, kodenya
Kodenya 109220 dan untuk bautnya 100344. Bisa dilihat mungkin. Nih. Barangnya di 109220 dan 100344. Kayak seperti ini, paling gampangnya nih, posisi paling gampang untuk masukin baut, jadi nggak terjatuh-jatuh. Jangan di style dulu. Oke, selanjutnya adalah pemasangan daun pintu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Ternyata hanya 9 ya. Untuk bagian sisi kiri untuk rak pakaian itu tidak menggunakan pengait untuk daun pintu, karena daun pintu yang ada di rak pakaian itu hanya satu, jadi ngadep ke sini aja. Sedangkan yang di sini kiri kanan karena ada dua daun pintu. Jadi ini jadi totalnya hanya 9 pengait. Saya nggak tahu namanya, yang jelas ini nama partnya 109220, dan untuk bautnya 100344, dengan total ada 9. Selanjutnya adalah pemasangan pengait pada daun pintunya. Kalau ini kan pada lemari, pada rangka lemari, sedangkan di daun pintunya ada sendiri. Seperti ini barangnya, bisa Anda lihat dengan dekat. Seperti ini. Jadi bautnya juga masih sama. Untuk barangnya sendiri, part numbernya 109377, dengan bautnya tadi sama 100344. Oke, kita pasang engsel pada daun pintunya. Jadi pertama masukkan dulu. Lubang-lubangnya sudah presisi ya kalau IKEA tuh. Itu kenapa saya suka IKEA. Sebenarnya sih kalau dari segi material dengan kompetitor lainnya mirip-mirip ya. Cuman dari segi misalkan ini lubang-lubang sudah presisi seperti itu, IKEA itu benar-benar diperhatikan. Oke, sudah terpasang dengan benar. Oke, ini sampel sudah 1, 2, 3 nih, sudah lengkap semuanya dipasang engsel di daun pintunya. Nah, kita lakukan hal yang sama ke dua pintu lainnya menggunakan engsel yang sama. Jadi setelah nanti ini terpasang semua engsel-engselnya, kita lanjutkan ke pemasangan engsel di daun pintu ke engsel yang ada di rangka dari lemari.
Oke, selanjutnya di pemasakan daun pintu ke rangka dari lemari, langsung saja. Jadi kan sebelumnya udah dipasang. Jadi di sini udah ada lubang-lubang baut yang sebenarnya lebih besar daripada yang lain. Nah, itu untuk pemasukan. Nah, setelah itu baru ditarik ke dalam. Nah, seperti ini. Ini Anda bisa mastiin ini pas atau enggak. Tiga. Jadi di sini ada lubang, masukin ke baut, terus, nah ini terus ditutup, coba ditutup. Nah, setelah ditutup, nanti ada bekasnya di posisinya di mana. Kencengin di situ. Kencengin di sini. Nah, cara ngencenginnya ada dua, bisa di bautnya langsung. Terus yang kedua di baut ini, di baut sini. Nah, ini bisa dikencengin di sini, tapi di sini dikit aja dikencengin. Nah, kalau di sini bisa sampai pol. Ini juga sama. Tiga. Di sini ada garis-garis. Di sini saya taruh engsel di daun pintu ini di garis yang ketiga dari ujung. Yang bagian bawah juga sama. Jadi dengan begitu si daun pintu ini memiliki kerapatan yang sama. Oke, di bawah juga harus dibikin sama. Jadi keduanya harus di setting ya. Ini untuk menentukan seberapa rapat si daun pintu itu. Ini 3, ini juga sama 3, ini juga sama 3. Kita lihat hasilnya. Jadi ketika ditutup, si daun pintu ini jangan sampai menabrak. Jadi gini ya. Jadi jangan sampai menabrak si rangka lemari daun pintunya. Nah, ini udah free, celah masih ada. Pause. 3. Jadi hasilnya ketika Anda tutup ini benar-benar rapat. Terus di sini juga benar-benar rapat. Takutnya kan ada serangga masuk atau apa. Kecoa sih paling. Ya paling ngeri kecoa. Jangan sampai ada serangga masuk. Ini udah benar-benar rapat. Di sini memang tidak ada engsel. Nah, untuk pintu lemari yang di sini juga sama ya. Di sini maupun di sini cara pasangnya sama.
ini belum saya kunci, dan ini juga ini belum saya kencangkan bautnya, baru masuk asal masuk aja. Nah, selanjutnya tinggal saya kencangkan. Di sini ada celah yang mungkin agak sedikit beda. Ini bisa diratakan nanti di settingan. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah memasang gagang pintu dengan daun pintunya. Ini seperti ini gagang pintunya, dan ini adalah bautnya, bisa dilihat. Diklik di barang. Ini seperti ini. Untuk kode barangnya, untuk gagangnya kode barangnya 114361, dan untuk bautnya kodenya 109567. Seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi saya nggak langsung, ini buru-buru. Seperti ini, tinggal Anda kencangkan. Kemudian untuk setiap tempat penutupan pintu ada semacam pad atau passion. Ini kode barangnya adalah 107091, seperti ini. Jadi kode barangnya 107091. Ditaruhnya di setiap ujung-ujung dari ke pintu. Kelihatan ya? Jadi setiap ini ada checkpad, satu checkpad, ada dua jendolan ini. Ada dua pad digunting, kemudian ditaruh di masing-masing di setiap ujung-ujung daun pintu. Jadi ini untuk supaya nggak halus itu, pada saat tutup pintu tuh nggak bunyi brak gitu. Jadi supaya si rangka ataupun gagang pintu itu nggak cepat rusak. Oke, checkbaitnya barusan saya potong jadi dua seperti ini. Kemudian kita pasang di ujung-ujung setiap pintu, seperti ini contohnya. Bisa. Ini ada kotak. Kita taruh sesuai dengan sudut pintu, seperti ini. Nah, ini fungsinya nanti pada saat penutupan. Jadi bunyinya nggak langsung bruk gitu, jadi ada tek gitu, kayak semacam dia tuh karet, supaya tidak menimbulkan bunyi dan membuat si pintu maupun batang lemari lebih awet. Oke, cukup sekian dari saya untuk proses perakitan lemari IKEA Dombas. Untuk link pembelian barangnya bisa dilihat di deskripsi. Kemudian untuk manual booknya, barangkali Anda masih membutuhkan PDF atau kehilangan manual book, bisa Anda lihat linknya di deskripsi, tinggal klik. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa.